Halo teman-teman, banyak yang nanya ya, apa sih salahnya nasi kok sampai nggak makan nasi gitu ya? Lalu kalau nggak makan nasi diganti dengan apa ya Bang? Nah, di video kali ini kita akan bahas itu secara lengkap. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja ya. Saya doakan yang mungkin lagi program untuk menurunkan berat badan itu dimudahkan, konsisten, lalu tidak mudah tergoda dengan makanan-makanan yang banyak beredar di jalanan atau di warung-warung yang wow, enak sekali rasanya. Baik teman-teman, sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer di awal. Yang pertama, saya bukan dokter. Sekali lagi, saya bukan dokter. Saya hanya lulusan teknologi pangan dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Jadi waktu kuliah saya belajar tentang pangan. Ada mata kuliah tentang daging, metabolisme tubuh, nutrisi tubuh ya, bahwa ada mikronutrisi, ada makronutrisi, lalu ada kimia pangan, kimia organik dan sebagainya. Jadi latar belakang saya bukan dokter, tapi saya cuma lulusan teknologi pangan yang sedikit banyak belajar tentang pangan. Kemudian yang kedua, saya mau bilang juga bahwa yang saya ceritakan di video ini adalah murni pemahaman saya, murni yang sudah saya lakukan dari September 2022. Jadi ini basicnya adalah video ini ya yang saya lakukan gitu loh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga sebelum mulai, saya mau bilang bahwa saya tidak memaksa teman-teman untuk ikut-ikutan, tidak gitu ya. Saya juga tidak bilang bahwa harus seperti ini, tidak. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, maka saran saya pelajari dulu, kemudian pahami dulu. Kalau sudah, baru kemudian silahkan dicoba. Dan nyobanya itu nggak perlu berpikir, oh aku mau coba setahun lah, jangan. Ya misalkan coba dulu 1 minggu, bagus atau enggak, kuat atau enggak, bisa atau enggak. Coba lagi 2 minggu, oh ternyata makin bagus misalkan gitu ya. Lalu jalanin sebulan, 2 bulan, setahun dan seterusnya. Jadi jangan berpikir mau jalanin sepanjang hidup dulu ya. Kalau langsung mau berpikir bahwa aku mau jalanin inilah sampai mati, nanti takutnya jadi berat. Tapi jalanin minggu per minggu atau hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, lalu tahun per tahun gitu. Nah ini disclaimer di awal sebelum kita mulai videonya agar nggak ada salah paham. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Ini video ini sebenarnya terinspirasi dari banyak sekali orang yang bertanya, Bang kalau nggak makan nasi, Bang saya terus makan apa gitu ya. Terus ada lagi yang bertanya, Bang apa sih salahnya nasi sampai kemudian nggak dimakan gitu kan. Lalu juga ada beberapa komentar yang bertanya, kasihan dong petani kalau nasinya nggak dimakan, yang udah nanam beras gimana gitu ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali muncul dan saya pikir saya ingin buat ini dalam satu video secara lengkap menurut saya, agar kalau ada yang nanya saya tinggal kasih linknya saja. Walaupun padahal sebenarnya sedikit banyak sudah saya bahas juga di video-video yang lain. Nah ini ada beberapa bagian yang akan saya bahas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 bagian ya yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, bagian pertama adalah kenapa nggak makan nasi? Oke ya, pertanyaan yang sering muncul, kenapa nggak makan nasi? Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya bukan tidak makan nasi saja. Oke, jadi yang sebenarnya saya itu sebenarnya bukan nggak makan nasi saja, tapi saya berusaha nggak makan gula juga, nggak makan tepung juga, atau semua makanan, minuman yang mengandung ketiga bahan ini, nasi, gula, tepung ya. Nah jadi tidak hanya nasi ya, intinya adalah saya mencoba menjaga tubuh saya agar tidak memasukkan makanan yang mengandung ketiga hal ini. Contohnya kecap. Kecap itu bukan nasi tepung gula, tapi kecap itu adalah jenis bumbu atau jenis bahan tambahan pangan agar bisa lebih enak. Tapi kan kandungan kecap itu gulanya cukup tinggi. Lalu kemudian ada minuman-minuman yang banyak di minimarket misalkan ya, itu juga adalah minuman-minuman yang mungkin enak, tapi setelah dicek ternyata gulanya cukup tinggi. Nah, jadi saya mencegah semua makanan dan minuman yang kalau masuk ke dalam tubuh lalu dipecah menjadi gula, ya kemudian menaikkan kadar gula darah, maka saya mencoba untuk tidak memakannya. Ya, kenapa begitu? Karena gini teman-teman, semua makanan itu ya yang mengandung nasi, yang mengandung gula, yang mengandung tepung, itu kalau masuk ke dalam tubuh, maka tubuh pasti akan melakukan tugasnya untuk memecah makanan itu menjadi bagian terkecil.
Jadi gini, nasi itu masuk ke dalam tubuh, agar bisa diserap oleh tubuh, maka dia harus dipecah dulu, digigit-gigit, dikunyah-kunyah, lalu menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, belum selesai, masuk ke kerongkongan, keluarlah enzim amilase misalkan. Kemudian ada gerak peristaltik juga. Lalu kemudian belum jadi bagian terkecil banget nih, masuk lagi ke lambung. Di lambung itu ada asam lambung yang pH-nya lumayan tinggi ya, 1 sampai 3 tingkat keasamannya. Nah, itu bertugas untuk apa? Memecah lagi ya nasi yang sudah kita kunyah, sudah kena enzim amilase, kemudian di lambung akan kena asam yang cukup tinggi sehingga dia pecah lagi menjadi bagian yang jauh lebih kecil. Nah, ketika sudah menjadi bagian yang paling kecil, barulah tubuh bisa menyerapnya masuk ke dalam darah dan digunakan oleh tubuh untuk energi sebagian besarnya. Jadi yang kita makan itu enggak ujuk-ujuk langsung kita gunakan untuk energi, harus dipecah dulu. Nah, nasi, gula, dan tepung itu sama aja. Ya, sama aja. Kalau masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memecahnya menjadi yang namanya glukosa. Nasi dipecah ujuk-ujuk sampai paling kecil jadi glukosa. Tepung dipecah ujuk-ujuk sampai menjadi paling kecil namanya glukosa. Gula juga kemudian ketika masuk ke dalam tubuh menjadi bagian terkecilnya disebut glukosa. Ketika sudah menjadi glukosa, dia masuk ke dalam darah, ini membuat darah kita kaya akan kandungan gula. Nah, ketika gula darah tinggi, tubuh kita itu tidak bisa membiarkan gula darah tinggi di dalam tubuh kita. Karena kalau terlalu tinggi ini nanti lama-lama bisa membahayakan. Lalu tubuh kita dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa hebat, yang menciptakan tubuh kita sudah sangat sempurna, bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tertentu, itu mengeluarkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini tugasnya adalah agar gula ini bisa normal lagi. Misalkan kita sebenarnya gula darah nggak boleh di atas 125. Tapi kalau terlalu tinggi maka insulin ini akan datang ke darah, oke, seperti Gojek mungkin gitu ya, datang lalu menjemput gula-gula yang berlebihan ini, dibawalah ke dalam otot menjadi glikogen. Kemudian kalau masih ada lagi dibawa lagi ke dalam bawah kulit menjadi lemak-lemak, baik di bawah kulit perut, kemudian di bawah kulit pipi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi, gula di dalam darah naik, insulin maka kemudian naik. Nah, kalau misalkan ya kelebihan gula ini terjadi dalam satu hari, sekali lagi saya bilang mungkin nggak masalah kalau cuma hari ini doang. Tapi yang terjadi adalah kalau kita lihat kehidupan kita setiap hari, bisa dipastikan kita itu kelebihan gula terus. Sarapan nasi, minum teh manis, ya kan, minum kopi kekinian yang gulanya luar biasa tinggi, makan makanan yang karbohidratnya tinggi, ya jajanan kayak martabak, kemudian nasi goreng, nasi uduk, nasi liwet dan seterusnya juga tinggi karbohidrat. Maka kita bisa memastikan bahwa gaya hidup orang modern zaman sekarang itu tinggi sekali karbohidratnya dan ujung-ujungnya pasti gulanya akan tinggi. Terjadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, April, terjadi di 2019, 2020, 2021 dan seterusnya. Yang terjadi lama-lama kalau ini terus-terusan terjadi, tubuh kita akan mengalami yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu apa? Resistensi insulin itu adalah ketika pankreas kita memproduksi insulin tapi nggak cukup lagi ya, atau misalkan nggak sesensitif dulu lagi ngebawa gulanya, sehingga insulin ini dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi agar gula bisa normal lagi. Yang terjadi lalu kita suntik insulin, ya kan, atau minum obat diabetes dan sebagainya. Nah, di titik ini kita terkena yang namanya diabetes. Oke, itu ya runutannya. Kemudian ya teman-teman harus paham bahwa gula darah yang tinggi itu sangat inflamatif. Oke, ini selanjutannya. Jadi gula darah yang terus-menerus tinggi itu sangat inflamatif. Inflamatif itu artinya adalah gula ini sangat mendukung inflamasi. Gula ini seperti pupuk bagi peradangan yang terjadi di tubuh. Padahal peradangan itu selalu terjadi teman-teman setiap hari ya. Misalkan kayak kita kemasukan radikal bebas, itu pasti terjadi peradangan. Lalu kemudian ada sel-sel yang mati dan harus diganti, itu peradangan. Infeksi bakteri atau virus yang masuk itu pasti terjadi peradangan. Sebenarnya peradangan ini adalah hal yang pasti terjadi setiap hari. Cuma masalahnya ketika terjadi peradangan, gula darah kita tinggi, maka peradangan itu menjadi semakin parah.
Analoginya seperti yang sering saya bilang. Mungkin ada kebakaran nih. Awalnya kebakaran ini kecil-kecil saja kayak orang bakar sampah. Biasa aja sebenarnya. Bakar sampah itu adalah hal yang mungkin wajar dilakukan oleh orang. Tapi ujuk-ujuk ada yang nyiram bensin, ya kan? Ujuk-ujuk ada yang nyiram bensin, ada yang ngidupin kipas, lalu kemudian baranya masuk ke rumah dan terjadi kebakaran besar. Ya, kalau misalkan tidak ada bensin, tidak ada angin yang meniup bara itu sampai masuk ke rumah, maka sebenarnya kebakaran dalam jumlah besar itu tidak terjadi. Nah, fungsinya atau bahayanya gula itu seperti bensin, gula itu seperti angin yang bikin api menjadi semakin besar. Nah, itulah kemudian kenapa saya sangat aware terhadap gula darah, karena gula darah ini sangat inflamatif. Nah, masalah berikutnya teman-teman ya, kalau misalkan inflamasi ini terjadi, ya jadi inflamasi ini terjadi bisa di seluruh tubuh kita, terutama di jaringan pembuluh darah dan saraf. Jadi yang sering terjadi inflamasi, yang sering terkena inflamasi itu adalah misalkan jaringan saraf, kemudian atau pembuluh darah. Sakit jantung itu sebenarnya bisa jadi ya, bisa jadi awalnya terjadi inflamasi di pembuluh darah atau saraf di sekitar jantung. Lalu kemudian karena gula darah kita tinggi, makin lama makin terjadi kebakaran yang hebat di sana, terjadi kerusakan yang besar di sana, lama-lama tersumbat, lalu terjadilah sakit jantung. Kalau misalkan inflamasi itu terjadi di sekitar otak ya, maka yang terjadi kemudian kita kenal dengan stroke. Kalau yang terjadi kerusakan saraf dan pembuluh darah itu di sekitar, mohon maaf nih, alat kelamin kita, maka yang terjadi adalah impoten. Nah ya, kalau yang terjadi inflamasi itu di jaringan, ya jaringan persendian ya dan sebagainya, ya lama-kelamaan kita menderita yang disebut dengan asam urat. Jadi inti masalahnya itu sebenarnya adalah kalau menurut saya salah satunya adalah terjadi peradangan, lalu peradangan itu menjadi besar karena gula darah kita tinggi, lalu kemudian timbullah penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, misalkan sakit jantung, stroke, kemudian impoten atau asam urat dan penyakit degeneratif lainnya. Ya, memang masih ada penyebab yang lain, tapi ini salah satu penyebab yang juga banyak terjadi dan saya kemudian aware akan hal ini agar tidak terjadi kepada saya. Jadi itu bagian pertama, kenapa saya nggak makan nasi. Lebih tepatnya sebenarnya bukan tidak hanya makan nasi, tapi tidak makan tepung, tidak makan gula, tidak makan karbohidrat ya. Gitu, jadi runutannya gitu, karbohidrat jadi glukosa, gula darah naik, insulin naik, peradangan, lalu dari peradangan ini bisa menyebabkan penyakit yang lain. Nah, kemudian yang kedua ya, bagian kedua di video ini saya mau bahas tentang terus kalau nggak makan nasi ya penggantinya apa bang gitu ya. Baik teman-teman, ingat tadi di bagian pertama saya jelaskan saya itu tidak makan nasi karena bisa menyebabkan gula darah dan sebagainya. Jadi ya sebenarnya kalau saya nggak makan nasi maka saya pun tidak mengganti nasi dengan makanan lain yang mengandung karbohidrat dalam jumlah besar. Misalkan gini, ada yang nanya, bang kalau misalkan nggak makan nasi diganti nasi merah gimana? Ya saya tidak mengganti dengan nasi merah. Bang kalau diganti dengan ubi rebus gimana? Saya tidak mengganti dengan ubi rebus. Bang kalau diganti dengan roti tawar gimana? Saya tidak mengganti dengan roti tawar. Bang kalau diganti dengan ubi rambat gimana? Saya tidak mengganti dengan ubi rambat. Kalau diganti jagung boleh nggak? Saya tidak mengganti dengan jagung. Tadi saya bilang ya, saya sudah menjelaskan bahwa saya menghindari semua makanan yang mengandung karbohidrat tinggi karena makanan itu akan menaikkan kadar gula darah dan sebagainya. Tonton lagi di bagian pertama. Jadi kalau ditanya penggantinya apa, ya saya tidak mengganti apapun. Jadi ya sudah, saya tidak makan nasi dan tidak memakan semua makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat, mengandung gula, mengandung tepung dalam jumlah yang tinggi. Sekali lagi tonton bagian pertama. Nah kemudian teman-teman ya itu bagian kedua. Nah, lalu kita lanjut ke bagian yang ketiga dalam video ini ya. Terus kalau nggak makan nasi, lalu sumber karbohidratnya dari mana bang? Nah oke ya, karena banyak orang berkata begini, bang kalau nggak makan nasi, tubuh kita itu tetap butuh karbohidrat loh. Nanti bisa bahaya dalam jangka waktu yang lama. Nah makanya saya bahas di yang ketiga. Terus kalau nggak makan nasi, lalu sumber karbohidratnya dari mana gitu ya. Ini kan pertanyaan yang sering muncul. Gini teman-teman ya. Yang pertama ya, karbohidrat itu memang kita butuhkan. Tapi jumlahnya nggak perlu banyak-banyak ya kan. Jumlahnya tidak perlu banyak-banyak. Dan kabar baik
baiknya lagi teman-teman, yang mengandung karbohidrat itu nggak cuma nasi. Yang mengandung karbohidrat itu nggak cuma ubi, jagung, ya kan, atau kentang atau apapun. Ya teman-teman bisa cek lah, cari di Google misalkan ya, bahwa alpukat misalkan. Alpukat itu tinggi karbohidratnya dan saya makan alpukat misalkan. Karena alpukat itu tinggi karbohidrat, lalu kemudian lemak-lemaknya pun bagus buat kita. Jadi lemak yang ada di alpukat itu bagus buat tubuh kita. Satu, bisa dari buah-buahan semisal alpukat. Kemudian yang kedua, selain dari buah seperti alpukat ya, bumbu masak itu juga mengandung karbohidrat. Jadi jangan berpikir bahwa, sekali lagi ya, jangan terlalu naif lalu menganggap bahwa cuma nasi yang mengandung karbohidrat. Kalau teman-teman cek bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, merica mungkin gitu ya, itu mengandung karbohidrat yang memang jumlahnya nggak banyak tapi mengandung karbohidrat. Ya, jadi ingat, jadi cabai misalkan. Cabai itu karbohidratnya juga lumayan gitu loh. Jadi saya makan cabai misalkan, kemudian makan sambal, makan makanan yang ada kunyitnya, itu juga ada karbohidratnya. Kemudian yang berikutnya, saya juga bisa masukin karbohidrat dari misalkan saya makan kacang-kacangan. Nah, makan kacang-kacangan ini juga ada karbohidratnya, misalkan kacang tanah. Kacang tanah itu lemaknya bagus buat tubuh kita. Tapi juga jangan terlalu banyak karena di situ karbohidratnya juga lumayan. Jadi saya tetap makan kacang tanah. Tapi harus ingat sekali lagi ya, kayak makan alpukat, kacang tanah dan sebagainya, sayur-sayuran itu semua ada karbohidratnya, maka makanlah seperlunya saja. Nah, kemudian selain dari bumbu-bumbu tadi dan makan-makanan tadi yang boleh dimakan, itu juga ya, kabar baiknya adalah tubuh kita itu bisa loh memproduksi glukosa di dalam dirinya sendiri. Jadi ada sebuah proses di dalam tubuh yang namanya gluconeogenesis. Jadi di tubuh itu ada proses gluconeogenesis yang ya, proses itu berbahan baku protein. Lalu protein ini kemudian akan dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita demikian, lalu diubahlah protein ini menjadi glukosa, ya. Jadi kalau tubuh kita memang benar-benar butuh glukosa, tubuh kita juga bisa memproduksi glukosa selain dari sumber-sumber yang saya sebutkan tadi ya. Nah, gitu. Ini bagian ketiga yang ingin saya bahas. Kalau nggak makan nasi, terus sumber karbohidratnya dari mana? Tadi ya, bisa dari buah-buah alpukat, bumbu masak, kacang-kacangan, dan tubuh ternyata bisa memproduksi gula di dalam diri sendiri. Itulah kenapa ya teman-teman, kalau misalkan kita nggak makan apapun, ya kan, ya misalkan kita lagi tersesat di hutan atau kita lagi ditawan, ya kan, karena perang dan sebagainya, itu kalau dicek gula darah kita itu nggak pernah nol. Jadi ingat, walaupun kita nggak masukin nasi, nggak masukin gula, nggak masukin tepung, percaya sama saya bahwa gula darah kita nggak pernah nol. Artinya memang, kalau nggak pernah nol padahal nggak masukin apa-apa, ya berarti di dalam tubuh kita Allah sudah menciptakan bahwa tubuh kita bisa memproduksi glukosa sendiri dalam jumlah yang memang tertentu saja. Nah, ini bagian ketiga ya. Kemudian bagian keempat teman-teman. Bagian keempat ya, ada orang yang juga bertanya, Bang, kalau abang nggak makan nasi, abang makan apa saja? Bang, bisa nggak jelasin 24 jam hidupnya makan apa saja? Baik, ini ya. Jadi bagian keempat saya akan menjelaskan 24 jam hidup saya itu saya makannya apa saja. Nah, baik teman-teman. Orang-orang yang bertanya seperti ini biasanya fokusnya masih ke makan. Karena dia bertanya, terus 24 jam hidupnya makan apa saja gitu ya. Padahal dalam hidup saya ya, sejak September 2022 itu fokus di hidup saya banyak nggak makannya. Ingat ya, banyak tidak makannya. Jadi misalkan gini ya, saya jelasin 24 jam. Saya pertama kali makan di hari ini ya, di hari Senin misalkan, itu jam 12 siang minimal. Ya, minimal jam 12 siang. Jadi saya makan pertama kali setiap hari jam 12 siang. Jadi saya tidak sarapan, tidak minum kopi yang mengandung kalori, tidak minum teh yang mengandung kalori, tidak ngemil yang mengandung kalori. Jadi makan pertama saya adalah jam 12 siang. Apa yang saya makan? Yang saya makan itu adalah semua bahan makanan terutama yang hewani ya. Bahan-bahan yang hewani. Misalkan saya bawa bekal nih sekarang ya. Teman-teman nanti bisa lihat ini yang saya makan misalkan. Andi nanti bisa dilihat ini videonya. Nah teman-teman ini yang saya makan ya, nanti bisa di zoom. Ini ada lele, ada telur, kemudian di sambal. Nah ini adalah sambal ini kan ada cabenya. Nah cabai ini itu mengandung karbohidrat teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa makan cabai kemudian nggak ada karbohidratnya, ada. Jadi kan banyak yang nanya ya, kenapa makannya apa sih gitu. Ya makannya ini. Dan kalau saya makan sebanyak ini kan kenyang juga gitu ya, jam 12 siang. Nanti saya makan jam 12 siang. Ini ada lele, kemudian ada telur dadar, ini di sambal. Kadang-kadang cuma digoreng doang. Cuma hari ini saya pengen di sambal gitu ya. Nah, sambalnya ini pakai gula nggak? Tidak.
Jadi ini sambelnya hanya cabai, bawang merah, bawang putih. Kemudian kalau saya pengen ada yang manis-manisnya dikit, saya kasih misalkan stevia atau diabetasol yang memang kalorinya 0. Nah ini makanan saya nanti jam 12 siang. Nah kemudian makan sebanyak ini kan kenyang. Lalu nanti misalkan sore saya sampai rumah saya pengen ngemil lagi ya, atau saya pengen makan, biasanya istri saya itu sudah menyiapkan cemilan. Misalkan cemilan saya itu kerupuk kulit. Kerupuk kulit itu kan dari hewan. Jadi saya makan kerupuk kulit ya sore-sore. Nah itu kan cukup mengenyangkan juga. Atau misalkan saya makan beberapa buah, misalkan ya apa namanya, kacang tanah untuk ngemil sore, atau makan buah alpukat ya kan untuk ngemil sore, atau misalkan paling simpel dadar telur, misalkan 1 telur atau 2 telur di dadar. Nah itu untuk sore kalau lapar. Kalau tidak lapar ya saya tidak makan. Atau kalau sore misalkan saya mau ngopi nih. Nah kopi yang sering saya minum juga misalkan kopi pakai santan, lalu kemudian misalkan pakai gula stevia misalkan. Nah itu gurih ya teman-teman. Nah santan boleh nggak? Boleh. Santan itu boleh. Tapi ya sekali lagi jangan terlalu banyak, untuk sebagai perasa gurihnya saja ya kan, atau untuk apapun. Jadi yang saya lakukan itu untuk sore. Nah kemudian ketika malam saya makan lagi tuh jam 7 atau jam 8. Yang saya makan apa? Sama seperti inilah ya, entah telur, entah daging, entah ikan, ya kan, entah seafood, udang, kepiting, atau apapun ya. Nah itu dimasaknya gimana Bang? Dimasaknya boleh digoreng, boleh dipanggang, boleh direbus, boleh dikukus, ya kan, di sop atau di apapun. Jadi cara masaknya bebas, yang penting sekali lagi tidak pakai gula, tidak pakai kecap, ya, dimakan tidak pakai tepung, tidak pakai nasi. Nah itu malam jam 7 sampai jam 8 itu makan. Nah jam 8 saya berhenti makan, lalu kemudian saya tidur ya, jam 9, jam 10 saya tidur, bangun subuh, kemudian nggak makan, nanti jam 12 lagi makan. Nah itu yang saya lakukan, jadi begitu terus yang saya lakukan ya. Nah kalau dibilang makannya apa, ya sekali lagi itu yang saya makan, dan fokusnya sebenarnya saya nggak banyak makan. Ya fokusnya adalah saya sering tidak makannya daripada makannya ya. Ini bagian keempat. Lalu teman-teman, bagian kelima saya mau bahas ya, karena ada orang yang bilang, repot amat sih makannya begitu. Nah, sebenarnya gini loh teman-teman, mindsetnya kita harus berubah ya. Berubahnya gini, saya rasa menyiapkan makanan seperti ini yang hanya jam 12 siang, lalu jam 7 atau jam 8 malam, itu tidak repot. Jadi jangan berpikir bahwa menyiapkan ini repot. Itu mindset pertama ya. Menurut saya jauh lebih repot ketika saya sekarang makan apapun, memasukkan apapun dalam jumlah yang cukup banyak gitu kan. Nah kemudian nanti di usia 40 saya sudah nauzubillah gitu ya, misalkan mengalami banyak penyakit, nah itu jauh lebih repot. Repotnya kenapa? Repot harus keluar biaya untuk berobat, repot mau jalan aja susah, repot mau misalkan ngajak anak susah, repot mau gendong anak sakit semua, repot harus misalkan nauzubillah dirawat di rumah sakit, nah ya kan. Nah itu jauh lebih repot daripada saya menyiapkan makanan jam 12 siang sama jam 7 atau jam 8 malam. Nah jauh lebih repot itu ya. Kemudian mungkin juga ada yang bertanya, Bang, berarti lebih mahal dong ya untuk menjalankan ini. Nah, sekali lagi teman-teman, yang pertama adalah mahal atau tidak kita bisa kreatif. Misalkan teman-teman yang tinggal di desa, mungkin di situ banyak sungai, ya kan, ikan-ikan juga banyak, atau bisa memelihara ayam dalam jumlah yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, apakah lebih mahal? Bisa jadi malah tidak lebih mahal. Kenapa? Karena sekali lagi makannya cuma 2 kali sehari saja kalau saya ya. Kalau mau 3 kali ya 3 kali saja ya. Tinggal dicari bagian ayam itu yang murahnya apa ya. Nah itu yang pertama, carilah bagian termurah dari hewan. Misalkan kadang saya makan ayam nih, makan brutunya saja, atau makan lehernya tapi sepiring misalkan, atau makan kepalanya, atau makan apalah gitu. Atau misalkan telur deh, oke lah sehari aku makan telur 1 kilo, berarti sekilo itu sekitar 30 ribuan gitu. Jadi sehari makan telur sekilo gitu. Jadi kalau dihitung-hitung bisa jadi kita 1 hari itu makan 50 ribu cukup, mungkin ya, mungkin. Ya kalau misalkan makannya daging terus mungkin mahal gitu ya. Tapi kan kita harus kreatif mencari kira-kira dari bagian hewan itu yang murah yang mananya. Nah mungkin bisa 50 ribu atau berapalah gitu. Nah sekarang bandingkan ketika teman-teman masih makan semuanya. Kalau teman-teman masih makan semuanya, apakah lebih murah? Pagi-pagi udah ngemil,
udah minum apa lagi, misalkan teh atau kopi, nanti kemudian jajan, beli martabak, nasi goreng, nasi uduk misalkan, makan siang, habis makan siang pas kerja ngopi lagi, kemudian nanti pas malam ngemil lagi, nonton sambil makan popcorn misalkan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita mau fair, coba dibandingin kira-kira lebih murah yang mana. Baik, kalaupun misalkan ternyata gaya hidup ini jauh lebih mahal atau misalkan lebih mahal sedikit nih daripada yang biasa, itu pun masih lebih worth it menurut saya. Karena dengan cara seperti ini mudah-mudahan bisa terhindar dari diabetes ya, kemudian nanti masa tua kita tidak sakit-sakitan dan tidak merepotkan. Jadi nggak apa-apa keluar uang sedikit lebih banyak ya, sedikit lebih banyak, tapi yang kita rasakan itu tubuh kita sehat, nanti pas tua kita nggak diabetes ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu mungkin masih oke-oke saja. Jadi kalau dibilang repot atau mahal, menurut saya ya kita kreatif saja mencari bahan makanan yang kira-kira lebih murah tapi kandungan karbohidrat atau gulanya rendah. Nah kemudian yang terakhir teman-teman ya, saya mau bahas tentang bahwa dengan makan seperti ini maka gula darah akan rendah. Jadi kunci utamanya yang saya lakukan menurut pemahaman saya itu adalah kita harus menjaga gula darah kita selalu rendah. Ya, tadi saya jelaskan di bagian pertama lah kenapa kita harus menjaga gula darah kita agar selalu rendah. Nah, ya, jadi itu tujuan utama kemudian saya merubah gaya hidup adalah agar gula darah saya bisa di bawah, misalkan di bawah 80 gitu ya. Kenapa sih saya kemudian ingin mencapai gula darah di bawah 80? Karena gini teman-teman, ketika gula darah saya di bawah 80, maka tubuh ini akan switch. Ya, akan switch. Yang dulunya misalkan bahan bakarnya adalah karbohidrat, ketika gula darah di bawah 80, itu tubuh kita akan kemudian berpikir dan mencari alternatif bahan bakar lain. Dan yang ada di tubuh kita dulunya adalah saya gendut gitu, lemak yang banyak, maka ketika gula darah kita 80, itulah tubuh kita bisa memanfaatkan lemak dengan baik sebagai bahan bakarnya. Jadi itu ya, kesimpulannya adalah kenapa saya melakukan ini agar gula darah saya rendah. Kalau gula darah saya rendah, maka tubuh akan mencari lemak untuk dipakai menjadi bahan bakar. Ya, nah itulah kenapa akhirnya saya makannya itu sekali lagi rendah karbohidrat kayak tadi nih ikan lele sama telur ini kan lebih tinggi proteinnya sama lemaknya karena masak sambelnya kan ada minyaknya tuh, jadi ada lemaknya juga gitu ya. Kemudian lele kulit-kulitnya dan sebagainya, telur kuning telurnya juga ada lemaknya. Nah gitu teman-teman, makanya makanan saya itu tinggi lemak dan tinggi protein, harusnya yang itu yang saya makan. Nah kemudian teman-teman, tadi kan saya juga menjelaskan bahwa saya juga intermittent fasting dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Ya kenapa sih saya membuat hal seperti ini? Karena dengan puasa itu gula darah kita juga akan terjaga selalu rendah, tidak tinggi. Nah kalau gula darah kita rendah, ya, kemudian kita nggak banyak masukin makanan, itu ada satu proses yang terjadi di tubuh namanya autopagi. Nah, proses autopagi ini teman-teman itu terjadi di dalam tubuh ya, dan itu terjadi terus-menerus. Jadi autopagi itu apa sih? Jadi gini, autopagi itu gini loh teman-teman. Tubuh kita ini kan terdiri dari sel yang sangat banyak. Lalu sel ini pasti lama-kelamaan setiap hari ada yang mati. Ya, entah karena sinar ultraviolet, makan yang nggak teratur, stres, inflamasi dan sebagainya. Jadi sel tubuh kita itu setiap hari ada yang mati, ya. Nah kemudian autopagi itu adalah ya ketika tubuh kekurangan makanan, ketika tubuh kekurangan energi, maka sel-sel yang mati ini akan dimakan oleh sel yang lain untuk dijadikan energi. Sehingga kemudian tidak terjadi tuh sakit-sakit yang lain gitu ya. Biasanya kan kita sakit karena ada sel yang mati numpuk kemudian menjadi pertumbuhan sel yang lain di sekitar itu terganggu, bisa menyebabkan sakit-sakit yang lain. Nah, autopagi ini alhamdulillahnya Allah itu sekali lagi menciptakan tubuh kita itu udah sangat luar biasa hebat. Jadi ketika ada sel yang mati, lalu memang tubuh butuh energi, maka sel-sel yang mati ini bisa dihancurkan oleh tubuh, dihancurkan, didaur ulang bahasanya, didaur ulang, lalu energi bisa dapat dari situ juga. Nah, kenapa autopagi bisa terganggu? Ya kalau tubuh kita terus-menerus kelebihan energi, ya maka autopagi tidak maksimal terjadinya. Dan kalau secara logika teman-teman ya, secara logika, kalau misalkan autopagi ini terjadi sangat signifikan, kemudian terjadi sangat bagus, maka kayaknya sakit-sakit itu bisa sembuh dengan sendirinya. Kan misalkan gini ya, ada sakit nih di peradangan di pembuluh darah misalkan. Itu kan artinya di pembuluh darah itu ada sel-sel yang rusak, ada sel-sel yang mati.
ada sel-sel yang tumbuh tidak normal misalkan. Nah, autopagi itu tuh menghancurkan sel-sel yang rusak, memakan sel-sel yang mati, sel-sel yang abnormal itu dihancurkan, lalu kemudian dijadikan energi di dalam tubuh. Nah, bayangin kalau ini terjadi terus-menerus, misalkan sistem autopagi kita ini di tubuh terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bertahun-tahun, maka bisa jadi kita nggak sakit ya. Nah, ini kan ikhtiar kita. Ya kalau teman-teman misalkan nggak gitu juga bang, kalau udah waktunya mati ya mati. Kalau memang sakit ya sakit ya nggak gitu. Kalau misalkan kita pakai alasan itu, diskusi kita jadi nggak berjalan. Baru mau diskusi lalu kita bilang ini udah takdir Allah, jangan kayak gitu. Ya memang benar ya, semuanya terjadi karena takdirnya Allah. Tapi ingat, ada sisi lain yang harus kita ikhtiarkan. Ada sisi lain yang harus kita usahakan. Ya, di bagian-bagian ini kita wajib berusaha, wajib berikhtiar, wajib mencoba, wajib melakukan sesuatu untuk perbaikan di dalam tubuh kita. Ya, karena kata Allah juga kan bilang bahwa Allah tidak akan ngerubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang ngerubahnya sendiri. Kalau kita main alasannya pakai takdir Allah, lalu kalau saya bilang gini, ya udah kalau gitu kamu nggak usah makan. Kalau udah takdirnya kenyang, nanti kamu kenyang. Nah kalau saya bilang kayak gitu, kamu mau jawab apa? Ya nggak mungkin lah bang, kalau nggak makan kita kenyang. Ya sama, ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, siapa lagi yang akan menjaga kesehatan kita? Nah itu ya teman-teman. Nah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video ini ya. Ada 6 hal tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, tentang kenapa saya tidak makan karbohidrat atau tidak makan nasi, tidak makan gula dan tepung. Kemudian kalau nggak makan itu semua diganti dengan apa, ya kan sudah saya jelaskan. Terus kalau nggak makan nasi, sumber karbohidratnya dari mana, sudah saya jelaskan. Terus saya juga menjelaskan 24 jam hidup saya itu seperti apa, makannya apa saja, puasanya bagaimana. Lalu saya menjelaskan juga repot dan mahal ya. Nah, saya jelaskan juga analoginya yang tadi. Dan yang terakhir adalah saya menjelaskan tentang kenapa sih saya makan seperti ini ya. Ya karena ingin mencapai gula darah yang selalu rendah. Karena gula darah yang rendah itu tubuh kita jauh lebih sehat. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Sekali lagi tidak ada paksaan seperti disclaimer yang di atas tadi ya. Mau ngikut boleh, mau tidak boleh, mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Yang penting setelah mendengar video ini teman-teman bisa kemudian mencari referensi yang lain. Belajar dari Google, dari YouTube, kemudian masuk ke grup di Facebook ada ketofastosis, atau nanya ke orang-orang yang lebih kompeten, nggak masalah ya. Kita feel free lah untuk diskusi di kolom komentar. Yang penting kita diskusi yang sopan, yang baik ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.